Pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun. Tentunya agak tinggi, 18 tahun tuh menurut saya termasuk tinggi karena mendekati maksimal. Maksimal jangka waktu tertentu, maksimalnya 20 tahun. Dan kami juga tahu akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Dituntut 18 tahun dan uang pengganti 5,6 triliun rupiah. Nadiem, kenapa tuntutan saya lebih besar dari pembunuh dan teroris? Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Agung meminta agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta, menghukum Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019 hingga 2021 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2021 hingga 2024 dengan pidana penjara selama 18 tahun. Nadiem juga dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari pidana. Tak cukup sampai situ, penuntut umum juga meminta majelis menjatuhkan hukuman kepada Nadiem untuk membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah karena dianggap hartanya tidak sesuai dengan pendapatannya. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 809.596.125.000 rupiah, 809 miliar rupiah, dan 4.479.469.603.758 rupiah, 4,8 triliun rupiah, yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi. Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun, kata penuntut umum saat membacakan tuntutan, Rabu 13 Mei. Tercatat ada 5 pertimbangan memberatkan berbanding 1 yang meringankan. Untuk pertimbangan memberatkan, pertama, perbuatan Nadiem dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kedua, perbuatan Nadiem dilakukan di bidang pendidikan yang merupakan sektor strategis pembangunan bangsa, telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia. Pertimbangan ketiga, perbuatannya bersama-sama dengan Ibrahim Arif, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, dan Juristan, DPO, dan pihak lain telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar, yaitu 1.567.888.662.716,74 rupiah, 1,5 triliun rupiah, dan kerugian keuangan negara akibat pengadaan Chrome Device Management yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar As 440544426, As 44 juta, atau setidak-tidaknya sebesar 621.387.608.730 rupiah, 621 miliar rupiah, berdasarkan kurs terendah pada bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2022 sebesar 14.105 rupiah untuk 1 dolar Amerika Serikat. Pertimbangan keempat, terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan TIK Chromebook tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi telah mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Indonesia. Sehingga harta kekayaan terdakwa mengalami peningkatan yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi sebesar 4.471.049.603.758 rupiah, 4,8 triliun rupiah. Dan yang terakhir, Nadiem berbelit-belit selama proses persidangan berlangsung. Terdakwa belum pernah dihukum, kata penuntut membacakan pertimbangan meringankan. Nadiem dianggap terbukti melanggar dakwaan primer yaitu pasal 603 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana, Yungto pasal 18 UU pemberantasan Tipikor, Yungto pasal 20 huruf C UU nomor 1 tahun 2023. Pasal 603 sendiri substansinya sama dengan pasal 2 UU pemberantasan Tipikor mengenai unsur melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Menariknya, total kerugian negara menurut penuntut umum adalah sekitar 2,1 triliun rupiah.
1,5 triliun rupiah, 621 miliar rupiah. Sementara itu, total tuntutan uang pengganti mencapai 5,6 triliun rupiah. Angka ini jauh lebih besar dari kerugian negara yang dituduhkan. Padahal biasanya uang pengganti dibebankan sesuai nilai kerugian yang dialami negara. Kecewa. Nadiem tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang meminta agar ia dihukum 18 tahun dan membayar uang pengganti dengan total sebesar 5,6 triliun rupiah. Menurutnya, para anak muda yang jujur, pekerja keras yang ingin mengubah pola lamdengan transparansi teknologi justru diminta untuk dihukum cukup lama. Ia juga sempat menyinggung Ibrahim Arif, Ibam, tenaga ahli ketika peristiwa itu terjadi yang sudah divonis selama 4 tahun. Saya dituntut, efektif 28, harusnya 27 tahun. Rekor, lebih besar dari berbagai kriminal lain, 18,9 tahun. Dan 9 tahun, itu uang pengganti.